Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiyoga Aditya Pratama, NPM saya 19 14 15 10 53. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mamalia air dari jurnal yang berjudul Tingkah Laku Lumba-Lumba di Perairan Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Dari jurnal Amanisal yang ditulis oleh Stani Rahel Siahaninenia. Oke, di sini ada 4 indikator yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Oke, bab pertama. Pendahuluan. Lebih dari sepertiga jenis paus dan lumba-lumba dunia terdapat di perairan Indonesia, termasuk beberapa jenis yang dikategorikan langka dan terancam punah. Kira-kira terdapat 30 jenis cetacea yang hidup di perairan ini. Salah satu famili dari cetacea yang paling menarik perhatian banyak terdapat di perairan Indonesia dan sering dijumpai adalah famili Delphinidae atau dikenal dengan istilah Oceanic Dolphins dari genus Tenella dan Tursiops. Lemers tahun 2004 menyatakan ciri khusus dari spinner dolphin adalah memiliki distribusi yang panjang dan sering melakukan gerakan akrobatik di permukaan air. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengetahui jenis dan tingkah laku pergerakan lumba-lumba yang terdapat di perairan pantai Lovina, Buleleng, Bali. Yang kedua, manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah dengan mengetahui karakteristik tingkah laku lumba-lumba dalam pola pemunculan dan pergerakan dapat diketahui pola distribusi yang dilakukan oleh lumba-lumba. Oke, bab 2. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di perairan Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali pada Oktober tahun 2007. Alat yang digunakan antara lain GPS, Global Positioning System, teropong binokuler, kamera, handycam, dan buku identifikasi Smithsonian Handbook of Whales, Dolphins, and Porpoises, Charwadin tahun 2000, dan FAO Species Identification Guide to Marine Mammals of the World, Jefferson et al. Tahun 1993. Metode pengamatan yang digunakan terdiri atas 3 orang, mengamati penampakan lumba-lumba pada satu dek platform. Posisi ketiga pengamat adalah pengamat pertama berada di depan menggunakan teropong binokuler untuk mengamati daerah depan atau di haluan dengan batas pandangan 1800. Pengamat kedua berada di daerah buritan menggunakan teropong binokuler dengan cakupan pandangan 900 ke kiri dan ke kanan. Dan pengamat ketiga berada di antara pengamat pertama dan kedua untuk mencatat data dari pengamat pertama dan kedua sehingga akan mengetahui bila ada pengamatan yang sama. Ketiga pengamat akan berganti posisi setiap 1 jam. Untuk mendeteksi jenis lumba-lumba dilakukan menurut Skarwadin tahun 1995. Terdapat 12 poin dalam identifikasi cetacea antara lain. Yang pertama, ukuran tubuh. Yang kedua, tanda-tanda yang biasa pada tubuh cetacea. Yang ketiga, bentuk, warna, posisi, dan tinggi sirip dorsal fin. 4. Bentuk tubuh dan bentuk kepala. Yang kelima, warna dan tanda pada tubuh. Yang keenam, bentuk semburan khusus pada spesies besar. Yang ketujuh, tingkah laku di permukaan air. Yang kedelapan, bentuk dan tanda pada ekor fluke. Yang kesembilan, breaching dan tingkah laku lainnya. Yang kesepuluh, jumlah hewan yang diamati. Yang kesebelas, habitat cetacea. Yang kedua belas, geografis lokasi. Tingkah laku lumba-lumba yang diamati adalah tingkah laku di permukaan air yang teramati secara visual dari kapal. Pada tabel 1, dalam pengamatan tingkah laku lumba-lumba di permukaan adalah berapapun jumlah individu yang melakukan tingkah laku di dalam suatu pertemuan, maka yang dicatatkan di lembar pengamatan adalah hanya 1 kali per 1 pertemuan. Oke, bab 3, hasil dan pembahasan. Dari hasil pengamatan, total waktu pengamatan per hari adalah kurang lebih 6 jam dengan jumlah pemunculan yang teramati adalah 967 individu. Terdapat 3 jenis spesies yang teridentifikasi selama pengamatan di perairan pantai Lovina, antara lain spinner dolphin, spotted dolphin, dan bottlenose dolphin. Spinner dolphin. Spinner dolphin diidentifikasi dengan ciri-cirinya yang sering melakukan gerakan aerials,
yakni melakukan lompatan yang sangat tinggi, salto, berbalik, dan berputar di udara. Spina dolphin merupakan salah satu dari kelas Delphinidae yang sering dijadikan bahan penelitian di Hawaii, menurut Silva et al. Tahun 2007. Menurut Karwadin tahun 1995, spina dolphin memiliki tiga pola warna antara lain abu-abu terang pada bagian samping dan putih abu-abu putih pada bagian perut. Spot dolphin diidentifikasi berdasarkan bentuk tubuhnya yang lebih ramping dan streamline. Sirip punggung yang sempit, berbentuk sabit, dan runcing ujungnya. Ciri lainnya adalah memiliki bintik-bintik pada bagian punggung. Bird et al. Tahun 2001 menyatakan bahwa spotted dolphin jarang melakukan pergerakan ke perairan yang lebih dalam dan tidak sering melakukan pergerakan lebih dari 1000 meter atau melakukan pergerakan yang lebih jauh antara pulau. Dijumpai di antara perairan pantai dan pantai kontinental. Di perairan pantai Lovina, spot dolphin ditemukan pada jarak rata-rata 2,5 km hingga 3 km dari garis pantai. Di Kepulauan Hawaii, spotted dolphin sering dijumpai pada kedalaman kurang dari 200 meter dan melakukan pergerakan sekitar 40 km selama 4 hari. Bottlenose dolphin. Bottlenose dolphin termasuk hewan yang tidak menyerang sehingga dapat dengan mudah dan aman untuk dinikmati atraksinya. Identifikasi bottlenose dolphin di perairan dapat ditandai melalui tubuhnya yang relatif pendek dengan moncong yang pendek, sirip punggung tinggi dan berujung agak bengkok seperti sabit serta muncul dari pertengahan punggung. Selama pengamatan di perairan pantai Lovina, bottlenose dolphin dijumpai dalam kelompok antara 4 sampai 10 ekor. Menurut Priyono tahun 2001, bottlenose dolphin dijumpai dalam kelompok kurang dari 20 ekor. Shen et al. Tahun 1986 dalam Hansen 1990 menyatakan bahwa di perairan pantai di Gulf Meksiko ditemukan komposisi dan ukuran grup dari bottlenose dolphin yang selalu berubah-ubah dalam sehari. Selama pengamatan ditemukan jenis yang didominasi oleh spina dolphin antara lain 85,62% di perairan pantai Lovina. Lemers et al. Tahun 2001 menyatakan bahwa selama pengamatan di dekat Kalaleoa Barbers Point Harbor, setiap hari dijumpai 40 sampai 100 ekor spina dolphin. Kemudian lumba-lumba, selama pengamatan di perairan pantai Lovina, lebih banyak di pagi hari pada pukul 7 sampai 11 WITA. Pada gambar 4, lumba-lumba membentuk kelompok yang lebih besar menjelang siang hari. Menurut Lemers tahun 2004, frekuensi perjumpaan dengan spina dolphin di perairan Waianae, Oahu terjadi pada pagi pukul 7 sampai jam 10. Perilaku lainnya seperti bow riding dan feeding juga sering terlihat selama pengamatan. Bow riding adalah tingkah laku lumba-lumba yang berenang mengikuti kapal, sedangkan feeding merupakan kegiatan yang dilakukan ketika sedang mencari kapal. Kegiatan feeding biasa ditandai dengan adanya schooling ikan pelagis di dekat keberadaan lumba-lumba. Gerakan traveling adalah gerakan yang sering dilakukan oleh lumba-lumba di perairan pantai Lovina sebanyak 59%, diikuti dengan gerakan aerials dan feeding sebanyak 13% dan bow riding sebanyak 7%. Pada gambar 6, Shen 1990 menyatakan bahwa tingkah laku lumba yang di permukaan air yang sering dilakukan adalah untuk tujuan sosial dan komunikasi antar sesama lumba-lumba serta untuk mencari makan. Oke, pada bab 4, kesimpulan. Yang pertama, terdapat 3 jenis lumba-lumba yang teridentifikasi selama pengamatan di perairan pantai Lovina, antara lain spina dolphin, Stenella longirostris, spotted dolphin, Stenella attenuata, dan bottlenose dolphin, Tursiop truncatus. Yang kedua, gerakan traveling adalah gerakan yang sering dilakukan oleh lumba-lumba di perairan pantai Lovina sebanyak 59%, diikuti dengan gerakan aerial dan feeding sebanyak 17%, dan bow riding sebanyak 7%. Karwadin tahun 1995 menjelaskan bahwa bow riding adalah aktivitas berenang yang dilakukan lumba-lumba mengikuti gerakan ombak yang terjadi akibat gerakan kapal dan mengikuti kapal tersebut. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk permainan yang dilakukan oleh lumba-lumba. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.